Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semua hadir? Baik. Nanti kita cek kehadirannya ya. Ya. Hari ini ya, apa materi kita adalah latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Ya, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Tapi sebelum itu, seperti biasa rutinitas kita, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita awali dulu dengan membaca doa dan membaca beberapa ayat-ayat pendek. Silakan Noval ketua kelas pimpin teman-temannya untuk membaca doa. Sebelum memulai pelajaran kali ini kita baca doa mulai. Baik, anak-anakku yang saya banggakan, masih semangat untuk menerima pelajaran? Masih. Kita lanjut ya. Ya. Baik, tadi kita sudah sama-sama membaca doa untuk memulai pelajaran, membaca beberapa ayat-ayat pendek. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu tadi ada nilai pahalanya di sisi Tuhan yang Maha ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Guru ingin mengabsen dulu ya. Ya. Ahmad Noval, kaitannya dengan materi kita hari ini ya. Pak Guru ingin menyampaikan katanya dulu. Jadi katanya ada dua. Yang pertama tentang pengetahuan. Kemudian kata kedua yaitu tentang keterampilan. Pengetahuannya adalah ya, memahami berbagai prestasi yang dicapai oleh Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian keterampilannya meniru model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Kemudian IPK-nya adalah siswa mampu menjelaskan pengertian daripada Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Ya. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian daripada Khulafaur Rasyidin. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Jadi pesan itu dia ya, mampu menjelaskan pengertian daripada Khulafaur Rasyidin dan mampu menjelaskan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Ya. Kira-kira istilah Khulafaur Rasyidin ini siapa yang sudah pernah mendengar di luar sana? Ada yang sudah pernah mendengar? Ya. Sepintas mungkin orang bercerita, orang berbicara tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba membahas ya apa itu Khulafaur Rasyidin. Begini ya, Pak Guru, ini kita sudah membentuk kelompok ya. Nanti untuk materi ini Pak Guru akan sajikan sebuah tayangan di depan ya. Kamu perhatikan tayangan itu ya, perhatikan tayangan itu. Kemudian dari tayangan yang kamu perhatikan itu, nanti Pak Guru harapkan tiap-tiap kelompok itu ada pertanyaan. Sehingga tekniknya nanti ya, pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1 dijawab oleh kelompok 2. Kemudian begitu juga sebaliknya, apa yang ditanyakan oleh kelompok 3 dijawab oleh kelompok 2 dan kelompok 1. Seperti itu ya. Silakan simak baik-baik video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini, dan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Baik, pada pertemuan kali ini kompetensi dasar kita yang pertama 3.5 yaitu menganalisis berbagai kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian 4.5 ini untuk keterampilannya, menyusun peristiwa-peristiwa yang terjadi
pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menjelaskan pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian yang kedua menjelaskan latar belakang Khulafaur Rasyidin. Adapun materi pembelajaran yang pertama adalah pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian yang kedua latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, yaitu kata khulafah dan kata rasyidin. Khulafah adalah bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pengganti, pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad untuk melanjutkan tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan, tetapi bukan sebagai Nabi dan Rasul. Sedangkan ar-rasyidin adalah bentuk jamak dari kata ar-rasyid yang artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi dapat kita simpulkan anak-anak, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Khulafaur Rasyidin itu sendiri terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya, yaitu yang pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasul atau Khalifatul Rasul. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Amirul Mukminin. Dan khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Dan yang terakhir, khalifah yang keempat adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka semua ini adalah sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawa di saat masa kerasulan Muhammad SAW. Materi selanjutnya, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Saat itu beliau berumur 63 tahun. Selama 3 hari beliau sakit, yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Pada hari itu Rasulullah SAW menghadiri prosesi pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah SAW jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin hari semakin lemah. 4 hari menjelang wafatnya, beliau sudah tidak mampu lagi menjadi imam sholat 5 waktu. Sehingga orang yang ditunjuk untuk menggantikan sebagai imam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya perselisihan kaum muslimin atau kaum muhajirin dan ansar muncul sesaat setelah Rasulullah SAW wafat. Situasi ini di kalangan kaum muslimin sempat kacau. Hal ini disebabkan Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Kaum muhajirin dan kaum ansar adalah 2 kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da Rasulullah wafat. Kaum muhajirin mengajukan Abu Bakar As-Siddiq sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW wafat. Dengan berbagai argumentasi, kaum muhajirin adalah pengikut pertama yang berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk untuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah SAW sakit. Di pihak lain, kaum Ansar merasa paling berhak dengan argumen Islam dapat berkembang
mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Kemudian perselisihan yang terjadi ini diselesaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi. Selanjutnya ia membaiat Abu Bakar As-Siddiq, diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan seluruh sahabat pada saat itu. Demikian materi tentang Khulafa Ar-Rasyidin yang dapat Pak Guru sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ada kehilafan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi anak-anak sekalian dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Jadi tadi kamu sudah menyimak video itu ya? Ya. Sudah belum? Sudah. Sudah ada pertanyaan? Sudah. Baik, kita mulai saja sesi diskusi kita dan jawab kita ya. Ya. Baik. Coba kelompok 1. Dari pengamatan kalian kira-kira apa yang ingin kamu tanyakan? Apa pengertian dari Khulafaur Rasyidin? Apa pengertian? Coba perhatikan pertanyaan kelompok 1. Apa pengertian daripada Khulafaur Rasyidin? Kalau Pak Manang bisa menjawab, angkat tangan. Ayo. Ya. Kelompok 2. Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk pemimpin mengganti tugas-tugas Rasulullah. Ya, orang-orang atau para pengganti yang mendapat petunjuk yang menggantikan posisi Nabi sebagai pemimpin umat. Itu ya Khulafaur Rasyidin. Ya. Baik. Pertanyaan yang kedua, kelompok 2, apa pertanyaannya? Sebutkan 2 kaum yang berdebat untuk memilih pengganti Nabi. Sebutkan 2 kaum. Siapa yang tahu? Kelompok mana yang tahu? 2 kaum yang berdebat. Coba satu. Muhajirin dan Mekah. Muhajirin dan Mekah. Muhajirin dan Ansar. Orang Mekah dan orang Madinah. Yang berdebat. Orang Muhajirin dan Mekah. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian Khulafaur Rasyidin. Siapa yang tahu apa itu Khulafaur Rasyidin? Ya. Pemimpin pengganti Nabi. Pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW. Ini pengertiannya. Tetapi kalau kita kaji lagi Khulafaur Rasyidin ini dari segi bahasa ya ada dua kata khulafa dan kata rasyidin. Apa itu khulafa? Apa itu rasyidin? Khulafa itu apa? Kalau menurut bahasa pemimpin. Khulafa itu adalah pemimpin. Kalau rasyidin adalah orang-orang pilihan. Jadi khulafa rasyidin itu pemimpin yang berasal dari orang-orang pilihan. Pemimpin untuk menggantikan Nabi sebagai pemimpin umat setelah Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Jadi sekali lagi Khulafa Rasyidin itu adalah orang-orang pilihan yang menggantikan Nabi memimpin umat pada saat setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang pilihan. Itu sepintas tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Kemudian latar belakang munculnya. Latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin berarti kita membicarakan sebelum munculnya. Ya. Sebelum terpilihnya 4 orang ini. Jadi kisah ini diawali oleh meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi Muhammad meninggal? Kapan Nabi Muhammad wafat? Tanggal 13
atau 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Jadi kisah ini diawali ketika Nabi Muhammad wafat, Nabi Muhammad meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu setelah pulang dari pemakaman di pemakaman Baqi, ya, Nabi Muhammad itu jatuh sakit, ya, subuh sakit dia, ya. Panasnya dari hari ke hari tidak ada penurunan, tidak ada tanda-tanda adanya kata sembuh, ya. Makin hari makin meningkat saja. Ya. Jadi suhu badannya itu melebihi panasnya orang normal. Ya. Sehingga pada tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi Rasulullah wafat. Nah, pada saat itu, ya, umat Islam itu terjadi kekosongan kepemimpinan. Terjadi kekosongan kepemimpinan. Sehingga ada saling berebut kekuasaan. Ada dua kubu pada saat itu. Yang pertama adalah kubu Muhajirin. Siapa itu Muhajirin? Orang Mekah. Kemudian kubu yang kedua adalah kubu Ansar. Siapa itu Ansar? Orang Madinah. Jadi dua kubu ini berebut. Apa kata orang Ansar? Kata orang Ansar, kita orang Ansar adalah orang yang berhak menggantikan, ya, Nabi sebagai seorang khalifah, pemimpin umat. Dengan argumen mereka, ya, bahwa Islam itu adanya di Makkah. Islam itu turunnya pertama kali di Makkah. Orang Madinah tidak masalah. Apa kata orang Madinah? Yang berhak menjadi khalifah pengganti Nabi adalah harus dari orang Madinah. Kenapa harus dari orang Madinah? Argumen mereka adalah Islam itu berkembang di Madinah. Islam menjadi agama yang besar itu adanya di Madinah. Maka orang Madinah lah kata mereka yang berhak, ya, menggantikan Muhammad sebagai seorang rasul. Kemudian mereka mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq. Orang Mekah mengusulkan Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pengganti Nabi. Kemudian orang Madinah mengusulkan Sa'ad bin Ubadah. Diusulkan Sa'ad bin Ubadah. Terjadi lagi keributan, sehingga keributan itu mampu diredamkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Mampu diredam oleh Khalifah Umar bin Khattab. Atau Umar bin Khattab, ya, yang pantas menjadi khalifah pertama mengganti setelah Nabi wafat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu yang pantas. Kenapa Abu Bakar? Abu Bakar adalah sahabat yang selalu menemani Nabi. Kemudian yang kedua, Abu Bakar adalah orang yang ditunjuk oleh Nabi menggantikan Nabi menjadi imam sholat 5 waktu di masjid ketika Nabi sakit. Itu ya. Jadi itu dua alasan. Sehingga pada akhirnya Umar membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah pertama, kemudian disusul oleh Sa'ad bin Ubadah menyetujui bahwa Abu Bakar memang pantas menjadi khalifah dan diikuti oleh seluruh umat Islam pada saat itu. Kira itu aja untuk pertemuan kita kali ini, ya. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita lakukan hari ini, ya, mendapat nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya Pak Guru ingin menyampaikan bahwa materi kita minggu depan adalah kita akan berbicara tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin.
proses pengangkatan orang-orang yang menjadi pemimpin pada masa kejayaan Khulafaur Rasyidin. Ada ya? Terima kasih. Sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.